Mana ayahanda kita niki, almarhum niki. Sejak yang terima WA dari saudara Tiang niki, itu Tiang prediksi sudah waktu itu tahadus bina matilah, Tiang sedang di dalam kamar sendirian, masuk WA niki ruun kondisi mami niki ustaz bahasa jenana Tiang berkata oh dek adai mami. Ya sudah berkata dek adai. Kenapa jamaah sekalian? Itu kalau kita lihat orang yang memiliki hubungan rohani antara ayah dengan anak, bukan kita bisa memastikan ajalnya itu di luar nalar manusia, di luar. Tetapi masanya sampai sekian hari, sampai 4-5 hari itu terbersit di hati kita bila melihat orang yang kita cintai, yang kita sayangi itu duduk walaupun dalam keadaan berfoto. Mereka mampu adai. Walaupun tiang pulang hari Jumat, walaupun apalagi tiang pulang hari Sabtu dia kebau dai. Tetapi tiang tidak nulis seperti itu di Ajinana. Tidak enak. Karena kenapa jamaah sekalian sudah terbersit, oh mami tidak mampu dai. Itu jamaah sekalian. Karena namanya terkoneksi sudah angan seorang anak kepada seorang ayahanda. Khusus orang-orang yang kita cintai itu. Makanya dulu di arwah niki di Kota Raja, kalau tiang pergi ke Malaysia dulu, ada si takut sama kapal lah ya. Takut dalam arti kan goyangan kapal itu. Pernah itu kapal tiang goyang itu turun begini lama turun. Semua orang takbir Allahu Akbar. Agama Buddha niki mereka niki doang tanah. Si alung ni doang tanah. Mesak gede panik niki. Terus setelah beberapa menit lagi baru dia bisa gini. Nah, kata pilot itu kita sedang menemukan udara yang hampa. Ada rongga di atas itu menemukan tidak ada udara di sana. Sehingga kapal tidak bisa melaju, turun jamak nih. Nah, itu pernah tiang panik seperti itu. Makanya kalau sebelum berangkat ke Malaysia tiang setor muka dulu. Lunasan yang mau berangkat masih belos tajana bahasa. Oh yang pokok kecomong angka beremben-rembentan ngerupok kapal masih belo nih guru. Itu kepercayaan dia. Masih belo bahasa guru itu kepercayaan dia. Kita setor muka dulu karena beliau di kepercayaan Hadratus Syekh guru besar kita Bapak Maulana Syekh dulu lalu coba serius dulu sekene ini. Serius, masih benar sehat. Lalu coba serius dulu sekene ini, keluar ganteng nih. Oh kemis Jumat mami, karena beliau berbahasa mami oleh Maulana Syekh. Kemis Jumat nih, oh maka terjadilah antara hari Kemis atau hari Jumat. Nah itu orang rohani seperti itu. Entah nih kalau ajal tidak bisa, itu memang rahasia Allah. Yang memutuskan ajal saja tidak tahu, yaitu Israel. Makanya Al-Quran berkata la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kau majukan satu menit, kau mundurkan 1 menit, tidak bisa. Karena itu murni rahasia Allah. Kalau Allah berfirman, wahai Israel tutup hari ini, tutup. Detik ini tutup. Nah kalau masanya kalau ajalnya itu tidak bisa. Kalau masanya diizinkan oleh Allah, orang-orang yang khusus dianugerahi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti itu dia dibukakan hijab atau kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang khusus itu seperti guru kita Hadratus Syekh itu. Syekh Hasan Al-Masyad, Abu Basan Zainuddin, hai anakku, aku tidak bisa sampai tahun ini. Aku sampai tahun ini. Beliau sudah wandukan diri. Aku tidak bisa sampai tahun ini, makanya aku beri kamu sekian. Beliau sudah tahu. Maulana Syekh sama. Ndek bau sampai tahun sekene. Nih, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat ibadahnya, berkat tauhidnya yang tinggi, berkat kesadaran rohaninya yang tinggi. Yang ingin sampaikan pelunggup kita semua ini yang hadir malam ini, Nunas, milikilah kesadaran rohani yang tinggi. Dik jak sugih bu sombong, gagah mu sombong, pendah.
Jeleng bu, sombong. Jamaah, jeleng sombong, dinamakan sombong jeleng. Itu orang kaya sombong dibenci Allah, tetapi yang paling dibenci Allah adalah miskin sombong. Adet si dedek marak niki modern. Jamaah, dia ada beribadah bu, yakin lek ruku pulunggum sendiri yakin, sujud pulunggum niki yakin, zikir pulunggum yakin, doan pulunggum sendiri yakin, tebeguru yakin, tebermasyarakat yakin, teberdoa masjid yakin, teberina berama yakin. Yakin itu jamaah, itu ilmu yang paling manis, ilmu yakin. Ilmu yakinlah ilmu yang paling manis. Nah, beremben dan mau ilmu niki jamaah sekalian, pulunggum harus memiliki yaqazatul iman. Iman si jaga, iman si sadar. Dek narak lek bangku kuliah, dek narak lek bangku enggak entah narak niki lek ilmu kerohanian. Didik jiwa, didik pikiran. Sekedik-kedik sili karena kode. Sekedik-kedik nyenger karena kode. Sekedik-kedik nangis karena kode. Sekedik-kedik ngendeng karena kode. Sekedik-kedik neneteh karena kode doang tahun niki. Yang punya anak kecil itu 3. Sekedik-kedik neteh, ndek kangguk neteh, ndek tebeng nangis, kesumpah nangis. Jangan lamun harap dengan niki modalnya berarti anak kecil, padahal dia sudah tua. Iya tua tubuhnya, rohaninya yang masih kecil. Rohaninya yang masih kecil. Belum iling Nabi Ibrahim dididik oleh Allah rohaninya dengan berkata apa? Wahai Israel, firman Allah, jemput kekasihku Ibrahim alaihissalam. Maka Israel datang ke Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Saya kamu. Israel, aku Israel. Nabi Ibrahim berkata, untuk apa kamu datang ke sini? Allah berkirim salam kepadamu. Allah berkirim salam kepadamu wahai Ibrahim, aku ingin mencabut ruhmu. Kata Ibrahim, wahai Israel, bukankah Allah itu adalah khalilnya aku? Kan aku kekasihnya. Ibrahim, Allah itu kan pihak aku jadi kekasih. Katanya Khalilullah. Ibrahim itu Khalilullah. Masa nak cabut nyawa? Tulak tuh. Nabi itu bisa diskusi dengan malaikat. Belum? Bisa apa tidak? Berusahalah supaya bisa. Mak nyobaan. Lalu Israel kembali kepada Allah. Assalamualaikum. Wahai Ibrahim, wahai Israel, sudahkah kamu mencabut ruhnya kekasihku? Kata Israel, wahai Allah, Ibrahim itu berkirim salam kepada pelunggung bahwa katanya pelunggung mengangkat dia Ibrahim itu sebagai Khalilullah. Masa kekasih Allah yang sudah mengangkat dia jadi kekasih, masa kekasih mencabut nyawa kekasih? Kan tidak logis. Ya Ibrahim. Allah pun berbalik, wahai Israel, sampaikan kepada Ibrahim. Tadi katanya apa? Masa kekasih mengambil nyawa kekasih? Sampaikan kepada Ibrahim. Katakan kepadanya, masa kekasih tidak ingin ketemu dengan kekasihnya? Kembali Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibrahim berkata, Lunasang, apa jawaban Allah? Allah berkirim salam kepadamu wahai Ibrahim. Tadi salammu sudah tersampai kepadanya. Masa kekasih mencabut nyawa kekasih? Itu sudah kusampaikan kepada Allah. Lunasang, apa jawaban Allah? Jawaban Allah begini, salam Allah kepadamu, masa kekasih tidak mau ketemu dengan kekasih? Melenguh. Iya. Cabut dulu ya, cabut. Puncak kesadaran rohaninya Ibrahim itu disuruh mengambil nyawanya oleh Israel. Perhatikan kalimat ini dalam pengajian belum niki. Puncak kesadaran rohaninya Nabi Ibrahim adalah disuruh Israel untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Ingin ketemu dengan kekasihnya. Artinya jamaah sekalian,
Orang-orang yang memiliki kesadaran rohaniah yang tinggi itu rindu dengan kematian. Rindu dengan kematian. Ini level Nabi ya. Baik. Kalau begitu tiang turunkan ke level manusia biasa. Siapa itu? Syekh Hasan As-Sazali. Apa kata beliau? Mata takunu liqa. Pirang tiap bedai kanca pelunggum ya Allah. Ini ada kesadaran ini jamaah. Di tiang ada, di nanda tiang niki ada, di nanda tuan guru ada, di pelunggum juga ada. Keinginan yang tinggi liqa Allah, ketemu Allah itu ada. Nabi Ibrahim menemukan, Syekh Hasan As-Sazali menemukan, Syekh Yazid Al-Bustami menemukan. Saking inginnya, saking ingin dan rindunya keluar pada mulutnya. Mohon maaf jamaah sekalian, kalau rindu dalam hati menggebu, kalimat pun tak terurai dan tak bermakna. Yang paham uraian dan maknanya cuma si pelaku rindu itu saja. Maka pada saat engkau ingin meninggal dunia, pada saat Israel datang, usahakan rindumu memuncak kepada Allah. Israel pun tak berkutik. Tak terasa cabutan ruh dari jasad kita, tidak terasa. Mu pertanyaan berbentan kemeriku Ustaz. Ya. Berbentan bu marak niki model ya cara. Satu caranya. Pahami ibadahmu, pahami zikirmu, pahami istighfarmu, pahami sujudmu. Pahami itu. Kembe nampak sujud. Kembe bat anak sujud. Kembe kekeren la ilaha illallah. Kembe namuk sembahyang panggal. Boyo titi jande. Ibu? Nggih. Kembe lamun telang montor ke osahase napiaran dotolai ke pete dukun ada si napiaran ada si kedaitan pun telang semangun jadi adik ini jamaah nggih kurangan sin bebuka lek Ramadan ngomeh kurangan terawih jandara pengomeh biasa hidup lek terawih semalam arwah-arwah isa lek sembahyang ini belum menemukan siapa diri sebenarnya, untuk apa diri sebenarnya, masih jauh. Lagi sekali yang sampaikan yang sekalian hafizani wa iyyakumullah, ayahanda tiang niki yang bersaksi yang bersaksi bahwa yang lihat beliau itu di tatapan penentangnya niki itu beliau orang yang sadar. Ada kalimat yang lihat dalam tatapan matanya walaupun yang tidak ketemu dengan beliau. Tapi yang lihat di ini yang masih simpan fotonya niki. Ada kesadaran pemikiran, ada kesadaran ibadah, ada zikir yang masih terus-menerus terlafazkan walaupun tidak terucapkan, tetapi terlafazkan di dalam hati. Itu kalimat mengatakan, ada hadis Nabi beliau bersabda, barang siapa mangqala la ilaha illallah fi awakhiril kalim, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di akhir kalimatnya, dakhalal jannah. Maksudnya la ilaha illallah fi awakhiril kalimi adalah berkalimat secara zahir maupun berkalimat secara batin. Kalimat niki dua. Arak si bau kekalimatan langsung lengkap dari batin disertai dengan zahir, itu juga kalimat namanya. Ada juga yang terbersit di dalam hati, lalu hati pun berkalimat, itu juga kalimat namanya. Lamun tiang pelunggum niki mbe lebih mantap, aten berkalimat, mulut berkalimat, mbe lebih mantap. Dengan di mana pilihan Pak, dia julang. Kebaca demi berarti melihat lengkah niki nggih, agak tutup Pak niki. Mbe mantepan pelunggum niki berkalimat hati beserta mulut daripada berkalimat hati saja. Mbe mantepan. Ada dua, nggih. Mulut berkalimat, hati pun berkalimat. Nah, yang berkata kedua niki adalah kaum zahiri. Belum sami. Serana terbaik muni mbon sadu iku. Jamaah, padahal berkali-kali datang pun kau ya bundek ni baik sadu-sadu.
Hei kaum-kaum yang seperti itu ini. Haruskah aku berkata, wahai ayahanda Bapak Haji Gun, saya mencintai Pelunggung Bapak? Nah, baru satu. Jamaah, nggih. Nah ini orang kurang minger niki. Aku mau abang ndir Pelunggung Bapak niki contoh niki, bukan Pelunggung Bapak. Lamun wah 2-3 kali datang dengan coba dia milih niki ibu. Ini jari ando ngai iya milih bijen Pelunggung niki. Mendarak gisin anak dedara, bu 5 kali 6 kali datang Tuan Guru Dhamma niki bu iya milih. Contoh niki. Contoh saja niki, jamaah sekalian. Artinya lebih mantap perasaan manusia daripada mulutnya. Tetapi alangkah indahnya mulut ini sebagai saksi, lalu kita berkata apa? La ilaha illallah. Oh, ini jamaah sekalian. Oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kita niki dengan bagus nih. Almarhum ayahanda kita, jamaah kita niki dengan bagus nih. Lagi sekali kita bersaksi malam ini bahwa orang tua kita niki dengan bagus nih. Alhamdulillah dari sejak tahun 2019 ya, sebelum corona, setelah corona sampai 2023 niki, yang menyaksikan bahwa pembelaan beliau, simpati beliau, cinta beliau di majelis ini cukup luar biasa sekali. Sampai yang berkata, andai kita tiang tuker, ya, almarhum menjadi tiang dibalik oleh Allah menjadi almarhum, saking lingsirnya niki bundek kesanggup. Kenapa ndek kesanggup? Masa kanak lain kayak belajar. Dan ini fenomena bukan sekedar di Lombok Tengah jamaah, di Lombok Timur pun sama. Karena kuwi dia nuning ketetijo niki. Karena kuwi dia balik betul zikir sengker kowok biwih masih pada nuni. Itu sebuah fenomena yang sama. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi sesuatu itu kalau kita tidak dekati, kita tidak geluti, kita tidak dalami, kalimatnya akan seperti itu. Sesuatu itu jangan biasakan diri, jangan berkalimat, jangan berkomentar kepada sesuatu sebelum kita dekati, sebelum kita dalami. Jangan berkalimat dulu. Ya, jangan berkalimat dulu. Wajah mana ini? Ulah ini. Ya pelik ulah ini. Pas perus kadang. Wajah nyurak baik kan ulah pelik ini. Pas gerus elong ternyata elong kan kadang. Kadang serius elong doang manusia orang. Dia serius elong doang. Dore elong apa niki? Kadal apa ulah dore niki. Oh kadal. Iya apa nyurak? Oh ulah. Iya apa nyurak? Ayahanda kita niki tidak. Beliau mendalami kayaknya. Siapa majelis ini? Kok orangnya begini? Majelisnya begini. Beliau dalami. Maka beliau merasakan satu kenikmatan ibadah yang sering beliau sampaikan ke pribadi tiang secara berdua. Menidap setelah zikir, menidap begini. Ternyata zikir itu, zikir yang kita ucapkan di setiap malam Sabtu itu, di setiap hari yang di rumah-rumah itu jamaah sekalian, meresap, merasuk, menumbuhkan kesadaran demi kesadaran, sadar, sampai kesadaran pelungguh itu paham dalam kesunyian. Pelungguh tidak butuh ungkapan yang banyak, saking pahamnya. Pelungguh berkali-kali berkatakan HP di tangan tiang? Tidak. Apabila tiang angkat begini, pelungguh tidak berkata itu HP Ustaz. Tidak. Karena pelungguh sudah paham. Ini apa? Kenapa pelungguh berkata HP? Karena ada pertanyaan. Karena ada pertanyaan yang jawaban pelungguh itu bermaksud memberikan pemahaman kepada orang yang di dekatnya yang belum paham. Allah dalam ibadah persis seperti itu.
Bila kita memahami tentang kehebatan, kemahabesaran Allah, puncak tertinggi yang perlu keluar dari mulut ini apa? Allahu Akbar. Tidak bisa dengan yang lain. Tidak bisa dengan yang lain. Kita paham dalam kesunyian, kita paham dalam diam. Paham. Namun dengan ini mengkejit. Dia mengkejit dalam sugul. Ya. Jamaah seketik lo nubay isyarat si berkemelian di zaman tahun 90-an lah. Laik niki. Kami teman kejit dalam niki sugul. Tuh nanti juga paham. Si terkejit paham, si mengkejit paham. Kenapa yang mengkejit paham? Si terkejit paham. Karena dua-duanya kita saling kenal. Dua-duanya kita saling kenal. Yang mengkejit kenal, yang terkejit kenal. Kejitan itu apa artinya? Perteluan kaude. Papah bucu mahapa. Datang le batu nyala kiri. Itu arti mengkejit itu. Mengkejit perempatan KUD kiri. Sampai terbaring nyerang meter-meter tahu minyak nyerang. Hasil kejitan sini ibadah pelunggup kepada Allah, rukuk sujud kepada Allah, itu jamaah sekalian seperti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah kita paham, yang menyebut paham, yang disebut paham. Kenapa yang menyebut paham, yang disebut paham? Karena yang menyebut mengenal, yang disebut mengenal. Maka dari itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayahanda kita niki termasuklah dengan majelis jamaah yang pelunggup sami niki beristiqomah dengan ibadahnya. Alhamdulillah.